mendiami dataran tinggi di bagian tengah dan pesisir barat Sumatera Utara. Suku Batak terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Di antaranya Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Kita lihat. Layaknya sebuah bangsa yang kaya, namun tetap memiliki ciri khas yang bineka. Suku Batak dipersatukan oleh sebuah cita rasa yang tercecap dalam bumbu kulinernya berupa merica Batak. Bumbu itu lazim dikenal dengan sebutan andaliman. Masakan suku Batak memiliki rasa pedas yang khas. Pedas yang bisa membuat lidah terasa bergetar dan keluh. Cita rasa ini dihasilkan dari andaliman yang juga dikenal sebagai merica Batak. Konon andaliman hanya tumbuh di tanah Batak dan menjadi benang merah yang menyatukan ragam kuliner khas suku Batak yang tersebar di Sumatera Utara. Tumbuh liar di lembah pegunungan di antara tanaman kopi hingga di belantara hutan pinus dengan duri menjalar di sepanjang batang hingga daunnya. Inilah tanaman andaliman, bumbu pamungkas yang turun-temurun digunakan oleh leluhur suku Batak dalam masakannya. Andaliman yang memiliki nama latin Xanthosillum acanthopodium adalah jenis bunga-bungaan termasuk dalam rumpun tanaman sitrus. Jadi memang andaliman ini awalnya adalah yang dipakai oleh orang Batak di dalam masakannya. Ya, orang Batak kan suka yang pedas-pedas. Di satu sisi karena daerah Toba itu kan dingin, jadi butuh yang pedas-pedas bukan yang manis. Jadi cabai udah pedas, harus ditambah lagi dengan andaliman yang menggetarkan kan gitu kan. Sehingga bisa badannya hangat dan kuat kan, menahan dingin. Jadi di Toba memang ini tumbuhnya di daerah pegunungan. Itu makanya mungkin khas, tidak di sembarang tempat bisa ada. Di daerah Toba pun tidak semua tempatnya bisa ada. Kalau di daerah pantai-pantai itu udah panas tidak bisa. Nah, kalau saya perhitungkan kalau di mana ada kelapa berbuah tidak jadi di sana. Tapi ke gunung-gunung ketinggian 1000 atau ke atas 1500, dari situ dia di hutan-hutan, di lembah-lembah yang tanahnya subur, lembab, berhumus, matahari tidak banyak. Disitulah dia pas. Nah itu makanya di daerah Bukit Barisan yang di Toba ini, disitulah dia banyak bisa didapat. Salah satu lokasi kebun andaliman terdapat di kawasan perbukitan di Sibisa, Kabupaten Toba Samosir. Di kebun yang dikelola Topan Sinaga ini hanya tersisa 4 pohon andaliman karena tergusur oleh tanaman kopi. Kita juga harus perhatikan. Ini prosesnya tinggal 2 minggu lagi baru siap panen. Cuman ini udah bisa dipanen ini. Yang ini. Oh ya, ini yang sudah matang seperti ini ya Bang kelihatannya ya. Nah, ini biasanya panen setiap berapa bulan sekali Bang andaliman tuh? Itu mulai sejak dari penanaman kita. Itu kalau pertanian modern, dia udah bisa per 3 bulan udah bisa dia diambil. Per 3 bulan dia sudah siap panen? Dia bisa dipanen, artinya panen untuk konsumsi sendiri, untuk di rumah tangga kan. Tapi kalau keseluruhan pohon ini, dia bentuknya kalau dia mau jadi buah, dia nggak bersamaan. Seperti kayak ini kan,
di sini agak besar dia, kemarin dia makin kecil. Jadi nanti panenannya 1 minggu ini, panen minggu berikutnya yang ini lagi makin kayak gitu sampai ke atas dia. Nah ini panennya kan berduri nih ya Bang ya. Ya. Ada cara khusus nggak untuk panennya? Apa harus pasang sarung tangan Nggak atau pakai seperti sarung apa? tangan. Jari ini aja yang dipergunakan. Makanya panennya ini bisa memakan waktu untuk ambil 1 liter aja kita butuh waktu 1 hari. 1 harian itu 1 Karena liter. hati-hati, karena semua di setiap panenan itu buahnya ini semua duri. Berbeda dengan tanaman budidaya pada umumnya, tanaman andaliman tumbuh secara alami di tanah humus. Marandus Sirait, pengelola Taman Eden 100 yang terletak di Kecamatan Lumban Julu, Toba Samosir ini, meneliti cara pembibitan andaliman. Nah ini pembibitannya yang paling sulit. Dia bijinya ini kan keras, seperti kaca gitu. Kalau ditaburkan begitu saja, misalnya di tanah ini, tunggu misalnya sampai 2-3 tahun nggak jadi-jadi itu. Jadi sekarang makanya kita buat coba teknik lain, membuat bibit dari stek pucuk dan dicangkok. Dan stek pucuk lebih cepat, tapi pembibitannya harus ada pembibitan yang modern. Kalau enggak jadi. Itu maka sulit bibitnya, banyak yang mau nanam tapi bibitnya sulit didapat. Di perbatasan hutan lindung yang terletak di desa Salaondolo, Siponggol Tandok, Kecamatan Pangururan, Pulau Samosir ini, kakak beradik Onli dan Tenggen Sitanggang mengelola kebun keluarga seluas 3 hektar. Hawa sejuk dan lembab pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut ini menjadi tempat sempurna untuk pohon andaliman tumbuh subur. Di kebun ini, Sitanggang bersaudara memiliki sekitar 20 pohon andaliman yang ditanam di antara tanaman kopi. Kalau misalnya kan tanaman andaliman ini katanya hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Nah kalau Abang sebagai petani ini tanamannya itu syaratnya, wilayahnya seperti apa? Tanahnya seperti apa untuk bisa tumbuh subur andaliman ini? Tanahnya ya harusnya dia apa? Ada lembab-lembabnya lah gitu. Ya kalau di terlalu kering dia nggak tumbuh. Oh, Kalau oke. tumbuh dia nggak tahan lama. Iya, nggak Iya. tahan lama. Tingginya nggak Nggak bisa sampai kayak gini. besar gitu ya. Iya. Bang, andaliman ini di pasaran berapa Bang sekarang harganya? Kalau lagi musimnya nih bisa berapa? Kalau dia musim raya nih sekitar 100-an lah. 100-an itu per kilo. Iya. Per kilo. Oh. Tapi saya dengar bisa sampai harga 400.000 sekilo tuh gimana Bang? Itu musim mulai hari raya Idul Fitri sampai Desember lah. Sampai Desember lah. lah. Itu harganya Malahan tinggi. kadang sampai Hah? mencapai 500-an. 500.000 sekilo. Iya. Dan tetap dicari. Iya. Karena memang ini jadi semacam bumbu wajib ya untuk masakan Iya, iya. ini ya. Khas Batak lah. Khas Batak ya. Rasanya seperti apa sih Bang? Aku kalau boleh tahu nih, boleh dicoba langsung nggak sih? Cobain aja. Boleh coba langsung. Ini yang warna hijau berarti yang harus Iya. dicoba. Seperti apa lah? Apanya? Ini rasanya apa? Pedasnya seperti cabai atau seperti merica? Bergetir. Bergetir. Iya. Jadi harus dicoba ya supaya tahu Oh, apa iya, rasanya iya, bergetir ya. Enak. Benar ya? Iya. Nggak kayak cabai ya? Enggak. Jadi kalau Bahasa sekarang lidahnya bergoyang gitu. Ya. Lidahnya bergoyang. Bergoyang. seperti Karena lagu. rasanya tuh ada rasa minnya, terus juga kayak makan ini ya, kulit jeruk. Iya, iya, Iya. Dan tersisanya di lidah tuh lama ya, jadi makanya lidahnya seperti agak keluh. Iya. Oke, pedas ya Bang ya.
bau pasar firma tuh di Minang, dia yang dapat pasar firma. Satu hari dalam seminggu, pasar pekan di Kecamatan Pangururan berlangsung. Dari pagi, pasar dijejali pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan warga. Hari itu, Lasmauli Simarmata berangkat ke pasar atau yang lazim disebut pajak oleh warga Samosir. Ia bermaksud membeli ikan mas untuk dijadikan ikan mas arsik, masakan khas Batak. Untuk membuat ikan arsik, Lasmauli hanya ingin menggunakan ikan mas bersisik merah. Ini adalah resep turun-temurun yang ada di keluarganya. Inilah yang paling penting, inilah andaliman ini. Apa andaliman? Iya, andaliman. Saya sa takar dah. Aboy 20 oke? 20. Kita untuk 3 kilo ikan berarti berapa andaliman? Ya kalau untuk 3 kilo ikan kira-kira setengah muk lah itu. Kalau misalnya 1 muk aja nanti kebanyakan nggak enak lagi rasanya. Setengah muk berarti setengah berapa muk. harganya sekarang 1 onsnya? 1 ons? Ya. 1 onsnya 25. 1 ons 25. Jadi 1 ons ini 25.000, berarti kalau misalnya 1 kilo itu 250.000. 250. Emang lagi mahal sekarang Eda ya? Kenapa Eda? Bukannya sedang musim atau lagi banyak permintaannya? Bilang aja lah banyak permintaan. Oh, lagi nggak musim. Nanti kalau bulan 1 Ya, sudah mulai murah. Oh, memang kalau normalnya harga berapa? Karena sekarang tahun baru sedang Bisa satu. pesta. Wah, kalau cabai merah sekarang harga berapa? Cabai merah sekarang 50. Jadi 1 kilo cabai merah 50.000, ini 1 kilo sekarang 250.000 ya. Jadi 5 kali lipat dari harga cabai merah. Tapi tetap dibeli sama orang-orang ya. Jadi harusnya ya. Harus. Kalau nggak ada itu mana enak. Kalau masak nggak pakai andaliman kenapa rasanya? belum set lah. Belum. Kayaknya tergantung rasanya. Seperti sayur tanpa garam gitu ya. 25. Jadi kita butuh beli berapa? Ya nanti mana tahu kita beli aja 1 muk aja. Boleh beli 1 muk aja ya. Selain ikan mas dan andaliman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ikan arsik terdiri dari bawang merah, lengkuas, jahe, kunyit, cabai merah, kemiri, asam gelugur, jeruk jungga, daun bawang, dan kacang panjang. Bumbu-bumbu dihaluskan dengan cara digiling, kemudian dibalurkan ke ikan mas. Ikan arsik atau deke naniarsik berarti ikan yang dimasak kering. Penamaan makanan Batak sebagian besar diberikan berdasarkan proses memasaknya. Ikan arsik berarti ikan yang dimasak terus-menerus sampai kuahnya mengering dan bumbunya terserap. Itu sebabnya ikan arsik lebih baik dimasak di atas anglo atau tungku kayu bakar. Ikan mas arsik bukan sekedar hidangan biasa. Masakan ini biasa dihidangkan saat acara adat karena nani arsik merupakan simbol kesejahteraan dan persaudaraan bagi suku Batak Toba. Hari itu Simarmata bersaudara memasak ikan arsik dalam rangka memberikan berkat kepada Minarma Boru Silaban, anak dari Manatal Simarmata. Acara adat yang akan digelar adalah Pasahaton Deke Saur dalam rangka melepas Minarma yang akan merantau mencari kerja ke Jakarta selepas lulus kuliah di Yogyakarta.
Ikan arsik diberikan kepada sang anak sebagai wujud berkah sekaligus doa agar senantiasa hidup sejahtera di perantauan. Saat mau gabi, saat mau soras-soras, dapok na niluluwa jumpa na jinalagan, pasok-pasoknya puta na martua di bata. Oh, maboru. Las marohanda, madainang. Pirba tadim. Pagkapong karejo, mahuhukat mo, pirba tadim mga luli karejo, burso. Oras! Yang maboras pir. Pir mapoki bau-bau pasarongan. Pir matadim inang. Dia piao dapok-dapok pasampang mo. Oras ika Dapok nga. na terluwi dua marupira nama buah baju mo autuolo ima ajarmu dan tauno kusongonon buah baju mo autuolo ima ajarmu buah baju mo autuolo ima ajarmu dan tauno kusongono. Pulau Samosir do, haroro aku Samosir do, ido asalku saya tongi ngotoku saleleng duku hupu jiho. Ido asalku saya tongi ngotoku saleleng luku hupu jiho. Terbentang di tengah Danau Toba, inilah Pulau Samosir. Pulau vulkanik yang diyakini orang Batak berkaitan erat dengan legenda tanah Batak. Konon di pulau ini si Raja Batak turun melalui Pusuk Buhit, salah satu puncak gunung vulkanis di Pulau Samosir. Sebagai tanah leluhur, Pulau Samosir memiliki arti penting bagi orang Batak. Nah, gitulah maksudnya kelahiran Pulau Samosir, dia pergi merantau ke rantau orang, dia tetap tak akan lupa ke asal mulanya. Apapun yang terjadi, dia akan tetap rindu ke Pulau Samosir. Kenapa dia rindu? Karena dia lahir di Pulau Samosir, dia diberkati, dikaruniai oleh Tuhan, mereka ke perantauan juga berhasil. Maka karena itu dia akan tetap rindu kepada asalnya Pulau Samosir, gitulah. Seperti Andaliman, Danau Toba juga menjadi pengikat suku Batak, khususnya mereka yang wilayahnya berbatasan langsung dengan danau vulkanik yang terbentuk 74.000 tahun silam ini. Warga sekitar Danau Toba memanfaatkan danau ini sebagai sumber air bersih dengan mandi dan mencuci di tepian danau. Nah, Danau Toba maknanya sangat luar biasa lah buat masyarakat Samosir. Soalnya untuk keperluan cari hidup, dalam arti cari hidupnya bisa dicari hidup pakai keramba, sekalian untuk kebutuhan masyarakat. Richard Sitanggang mengelola keramba milik keluarganya yang terletak di tepi Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Pangururan. Keramba jala apung sederhana ini terdiri tidak lebih dari 10 jala. Masing-masing jala akan bernilai sekitar 24 juta rupiah pada saat panen setelah 6 bulan dari masa pembibitan.
Richard sadar keberadaan keramba jala apung diduga sebagai penyebab tercemarnya air Danau Toba. Sisa pakan ikan yang mengendap di dasar danau menyebabkan air danau tercemar. Padahal 90% kebutuhan air bersih di Kabupaten Samosir berasal dari danau ini. Soalnya keramba ini sudah mencemari Danau Toba sebenarnya. Tapi karena udah ini udah kehidupan masyarakat udah tergantung di keramba sebagian, jadi kalau memang mau dihentikan cari solusi dulu lah biar lebih. Soalnya 300 kakak sampai 500 kakak udah tergantung kehidupannya di keramba jala apung. Dulu kan udah dibuat zonanya, zona-zona peternak keramba jala apung udah dibuat zonanya. Tapi sekarang karena berubah lagi, makanya kalau memang masih bisa di Danau Toba untuk kasih ini keramba jala apung ini, tolonglah dibuat zonanya lah gitu, ditata dengan baik. Ikan mas tidak sekedar menjadi bahan makanan untuk suku Batak, khususnya Batak Toba. Penggunaan ikan mas seperti dalam masakan deke naniarsik memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar selera. Ikan mas punya filosofi. Ya. Di samping ikan mas itu hidup di air yang jernih, makanya dia dikatakan ikan sitio-tio. Sitio-tio itu namanya, maksudnya itu jernih. Jadi suci dia, jernih dia. Kemudian ikan si mudur-mudur. Si mudur-mudur itu kemana-mana dia selalu bersama. Jadi si mudur-mudur maksudnya selalu jarang bersama. Jadi ada kekompakan. Diharapkan seperti nasihat orang tua kepada pengantin baru itu, persis seperti ikan inilah kalian nanti di dalam mengharungi rumah tangga kalian. Kemana-mana sama, artinya menghindar dari perpecahan keluarga itu sendiri. Dalam pernikahan adat Batak, arsik ikan mas menjadi hantaran yang dibawa oleh pihak hula-hula. Hula-hula adalah pihak keluarga pengantin perempuan. Hula-hula memberikan ikan arsik kepada keluarga laki-laki setelah pihak keluarga laki-laki mempersembahkan daging kepada keluarga perempuan. Ikan mas melambangkan berkat dari orang tua yang melepas anak perempuannya karena telah menjadi bagian dari keluarga suami. 1 ekor ikan mas yang dipersembahkan kepada pasangan pengantin adalah ikan mas betina yang bertelur dengan harapan agar anak perempuannya dapat memiliki keturunan. Penyajian arsik ikan mas dalam acara pernikahan pun harus dalam kondisi utuh, mulai dari kepala hingga ekor. Sisik ikan pun tidak dibuang karena melambangkan keutuhan rumah tangga yang kelak dijalani. Kenapa dia utuh? Tentu utuhlah dipersembahkan. Artinya tidak boleh dipecah-pecah. Karena itulah simbol keutuhan itu, tak boleh dia dipecah-pecah. Seperti filosofi bersatulah kalian. Nah, kemudian bagi yang sudah punya anak diberikan satu untuk suami istri dan juga kepada anak, utuh juga walaupun dia itu sudah punya anak. Jadi menjadi kesatuan keluarga yang utuh itu maksudnya. Jadi tidak akan pernah itu dipecah-pecah. Dalam riuh pesta adat pernikahan, terselip doa dan harapan yang dilambangkan dengan deke naniarsik. Lantunan doa dan berkat disampaikan agar pasangan pengantin baru menjalani kehidupan rumah tangga selalu sejalan, seiring. Seperti posisi ikan arsik yang disejajarkan di hadapan mereka. Iya, lanjut Pak. Bapak dua lihat pernah nasa separuh. Lanjut Bapak. Iya. Sali naik.